Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara untuk membuat rancangan usaha. Dalam mengembangkan rancangan usaha, banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita eksplor. Di antaranya bidang pendidikan, bidang teknologi, bidang pertanian, bidang pariwisata, bidang transportasi, dan masih banyak bidang-bidang yang lainnya. Rancangan-rancangan usaha tersebut alangkah baiknya disesuaikan dengan kondisi saat ini dan keadaan di sekitar kita. Berikut ini ada beberapa contoh inovasi usaha yang telah dikembangkan oleh beberapa orang di sekitar kita. Untuk itu, mari kita amati bersama contoh-contoh inovasi usaha tersebut yang bisa kita jadikan sebagai sumber referensi. Selamat menyaksikan. Halo Gusubers, di tengah-tengah kesibukan distrik finansial di Tokyo, terdapat bangunan kantor yang disebut dengan Pasona, sebuah perusahaan rekrutmen multinasional. Terdapat fasilitas pertanian perkotaan yang menempati sekitar 20% dari seluruh ruang kantor, meliputi 200 jenis buah-buahan, sayuran, dan padi. Para pekerja kantor secara bergiliran membantu menjaga dan memanen hasil pertanian. Sebagian besar hasil pertanian nantinya akan disajikan di kantin kantor. Menggunakan sistem pertanian hidroponik, tanaman dan karyawan kantor berbagi ruangan. Sebagai contoh, tanaman tomat yang tergantung di atas meja rapat. Pohon yang digunakan sebagai partisi ruang untuk pertemuan. Daun salad yang tumbuh di dalam ruang seminar. Dan toge yang tumbuh di bawah bangku. Lobi utama juga dilengkapi dengan sawah dan lahan brokoli. Sebuah teknologi kelembapan udara yang canggih mampu mengendalikan iklim, suhu, dan angin untuk menyeimbangkan kenyamanan manusia selama jam kerja dan mengoptimalkan pertumbuhan tanaman setelah jam kerja. Teknologi yang digunakan mampu memaksimalkan hasil. Semua tanaman dipelihara dan dipanen oleh karyawan yang dibantu oleh ahli pertanian. Sempat bermimpi ingin memiliki perusahaan sendiri sedari muda? Banyak cerita yang bisa dijadikan referensi untuk membangun usaha seperti Jack Ma dan pengusaha lainnya. Pernah dengar kisah pengusaha muda dari Indonesia yang membangun perusahaannya sendiri diawali dari bekerja di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta? Marihat Simon Simbolon, yang biasa disapa akrab dengan panggilan Pak Sim. Dia adalah suami yang penuh perhatian, ayah dari 4 anak, dan kakek yang disayangi oleh cucu-cucunya. Pak Si Muda melihat sebuah kesempatan emas pada usaha transportasi industri ketika usia 20 tahun di saat ia masih bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok. Tahun 1972, ia mulai memasuki dunia industri transportasi darat dengan mendirikan PT Parnaraya. Cukup dimulai dengan 1 truk, ia bergerak pada bidang industri tersebut, lalu bertumbuh besar dari 125 unit truk pada saat itu yang terdiri dari jenis heavy duty truck seperti tronton dan trailer hingga diperluas ke perkapalan dan perdagangan. Di pertengahan tahun 1990, dengan niat baik untuk mengamankan pembelian gas bumi, Pak Sim mengambil keputusan brilian untuk terjun mencoba berbisnis di bidang petrokimia. Lahirlah pabrik amoniak, yaitu PT Kaltim Parna Industri, satu-satunya pabrik amoniak swasta nasional di Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur. Banyaknya perusahaan yang ia miliki tentu tidak membuat Pak Sim cepat puas. Beliau pun mulai memasuki ranah industri pariwisata dengan mengakuisisi hotel bintang 4, yaitu Saripan Pacific Hotel yang berlokasi di pusat ibu kota. Saat ini, namanya telah menjadi Hotel Sari Pacific. Di balik banyaknya industri yang Pak Sim geluti, ia tetap tidak pernah lupa akan pentingnya kepedulian terhadap sosial dan lingkungan. Oleh sebab itu, Pak Sim membangun Yayasan Mariana Foundation untuk ikut andil dalam Corporate Social Responsibility Parnaraya Group. Gigih adalah kunci kesuksesan seorang pejuang.
Marihat Simon Simbolon adalah orang dengan integritas dan kepedulian yang tinggi. Sesuai dengan grup Parnaraya yang didirikan olehnya juga memiliki komitmen untuk melanjutkan pertumbuhan dengan semangat dan antusias yang tinggi. Masyarakat kini dihimbau pemerintah untuk tidak keluar rumah demi mencegah penyebaran virus corona yang semakin merajalela. Aturan PSBB pun diberlakukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Adanya PSBB ini semakin membatasi ruang gerak masyarakat, termasuk untuk keluar rumah, mencari makanan, atau membeli kebutuhan rumah tangga. Lalu, bisnis kuliner apa saja yang sekarang banyak dicari orang di masa work from home dan pandemi corona ini? Pada video sebelumnya, kita telah membahas 6 peluang usaha kuliner online di masa COVID-19. Dan kali ini, kita akan tambahkan lagi 4 ide bisnis kuliner yang banyak dicari orang saat pandemi. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya. Yang pertama, produk kesehatan. Jamuan online ataupun offline, pada masa pandemi ini, kita diwajibkan untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Maka dari itu, usaha produk kesehatan seperti jamu adalah pilihan yang tepat untuk menambah imunitas saat bulan puasa dan pandemi. Yang kedua, produk makanan ready to eat atau ready to cook. Di era yang serba instan ini, masyarakat cenderung memilih makanan ekspres atau cepat saji. Ditambah lagi masa pandemi corona ini, semakin banyak orang yang mencari makanan siap dimasak atau dimakan seluruh keluarga. Maka dari itu, bisnis produk makanan siap makan atau siap masak adalah peluang yang sangat menjanjikan. Yang ketiga, kue kering. Bisnis aneka kue kering menjadi salah satu peluang usaha yang selalu ramai saat bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran. Ada yang berbisnis dadakan, namun ada pula pengusaha yang menekuni bisnis tersebut di hari-hari biasa. Biarpun cuma kue kering, tapi bisnis yang satu ini bisa mendatangkan cuan banyak. Selagi masih ada permintaan, bisnis kue kering akan tetap tumbuh subur. Lalu menjualnya secara offline dan online, supaya lebih laku lagi. Mainkan strategi promo. Contohnya dengan menawarkan promo beli 5 kue kering all varian, gratis 1 toples nastar. Promo lainnya seperti gratis ongkir ke daerah Jakarta dan sebagainya. Yang keempat, kelas online memasak. Dengan adanya pandemi corona, orang mulai aware dengan penggunaan aplikasi sosial media dan internet untuk membantu pekerjaan atau melakukan aktivitas lainnya. Dan hal itu membuat bisnis kelas online memasak mulai banyak diminati. Apalagi banyak ibu-ibu yang bosan berdiam di rumah dan ingin menghasilkan pendapatan di rumah. Salah satunya adalah dengan berjualan online. Nah, untuk itu, para ibu-ibu membutuhkan suatu pelatihan untuk mencapai tujuan tersebut agar mereka dapat membuat beberapa jenis makanan yang mereka butuhkan untuk dijual. Oke, setelah kita mengamati secara bersama-sama inovasi usaha yang sudah ada atau yang sudah dikembangkan, maka kita dapat menarik satu kesimpulan, yaitu dalam membuat rancangan usaha itu harus memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama adalah peluang. Ya, di sini kita harus jeli melihat peluang yang ada di sekitar kita. Jadi, contohnya di kala pandemi seperti ini, kita sangat apa-apa dibatasin. Kita mengalami suatu kondisi di mana kita mengalami keterbatasan dalam semua hal. Tetapi dengan itu tidak lantas menyurutkan niat kita untuk membuka usaha. Jadi peluang sekecil apapun itu kita bisa jadikan sebagai usaha. Nah, itu yang dinamakan peluang merupakan faktor penting dalam membuat suatu rancangan usaha. Yang kedua, itu adalah cost seminimal mungkin. Cost di sini maksudnya adalah modal usaha yang akan diberikan dalam suatu usaha yang sudah kita rancang. Dengan kita membuat cost seminimal mungkin atau kita membuat modal sedikit mungkin, itu akan menekan resiko dari usaha itu sendiri. Jadi itu faktor kedua yang harus kita perhatikan dalam membuat rancangan usaha. Kita harus memperhatikan cost dari modal itu sendiri. Yang ketiga adalah kebermanfaatan dari usaha kita. Maksudnya seperti ini. Jadi, usaha yang kita buat harus
bermanfaat di sekeliling kita atau harus dibutuhkan oleh di sekeliling kita, di sekitar kita. Seperti itu. Jadi dengan kebermanfaatan usaha kita itu sendiri, itu akan menjadikan keberlangsungan dari usaha kita itu akan berhasil. Itu akan berbanding lurus atau sejalan dengan usahanya. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Jadi sekarang kita bisa langsung membuat rancangan usaha yang cocok di saat ini atau pada kondisi saat ini. Itu jadi kita harus pintar-pintar untuk melihat peluang, menggunakan modal, dan kemudian kita memilih jenis usaha apa yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.